Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan data mining. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang algoritma a priori yang biasanya digunakan untuk asosiasi. Pada sesi praktikum ini kita akan menggunakan Google Colab. Teman-teman bisa langsung masuk pada halaman Google Colab-nya adalah colabresearchgoogle.com. Kemudian untuk lembar kerja yang sudah ada contoh dari algoritma a priori-nya, teman-teman bisa langsung masuk pada halaman berikut ini. Kemudian untuk dataset yang digunakan pada sesi praktikum ini adalah dataset online retail.xlsx. Nah, untuk langkah yang pertamanya kita akan melakukan import library yang akan digunakan. Di sini ada library NumPy dan Pandas. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang penggunaan dari NumPy dan Pandas. Kemudian kita akan mengimport library a priori dan association rules. Kemudian selanjutnya kita melakukan upload dan mengekspor data. Kemudian sebelum memuat data, kita terlebih dahulu mengupload datasetnya ke dalam session storage Google Colab-nya. Caranya adalah kita pilih menu Files, kemudian kita pilih menu Upload to Session Storage. Kemudian kita pilih datasetnya yang tadi online retail.lsx, kita pilih. Nah, teman-teman bisa langsung pilih menu Open. Di sini karena saya sudah mengupload duluan, maka saya pilih menu Cancel. Nah, jika sudah berhasil, maka datasetnya akan muncul pada bagian sebelah kiri. Pada sesi praktikum kali ini kita menggunakan dataset yang jumlah data recordnya lumayan banyak, jadi pada proses upload datanya itu, upload datasetnya akan memakan waktu yang lumayan lama. Nah, kemudian kita masukkan datasetnya ke dalam variabel data. Kemudian karena ini bertipe Excel, maka kita pilih tipenya Excel. Kemudian kita masukkan datasetnya dengan nama datasetnya tadi adalah online retail.xlsx. Kemudian kita dapat melihat 5 data teratas dari datasetnya. Kita dapat gunakan perintah data.head. Nah, ini maka akan muncul hasilnya seperti ini, di mana di sini ada kolomnya bernama invoice number, stock code, description, quantity, invoice, date, unit price, customer ID, dan country. Nah, ini merupakan contoh dari pembeliannya ya, contoh dari pembelian online retailnya. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat mengeksplor kolom datanya, di mana tadi datasetnya kita masukkan ke dalam variabel data, kemudian kita mau mengeksplor kolom datanya, maka kita gunakan perintah kolom. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini, akan mengeluarkan nama-nama kolom dari datasetnya. Ada invoice number, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Kemudian tipe datanya adalah objek. Kemudian selanjutnya kita ingin melakukan ekspor sebagai wilayah transaksi. Karena datasetnya kita masukkan ke dalam variabel data, maka yang kita panggil adalah data. Kemudian untuk wilayah transaksinya diinisialisasikan dalam kolom country, yang kita panggil adalah country. Kemudian kita bentuk ke dalam bentuk yang unik. Jadi agar tidak terjadi redundan atau berulangan seperti ini. Jadi kita buat unik. Nanti akan menghasilkan United Kingdom, ada France, Australia, Netherlands, Germany, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan pembersihan data. Jadi kita cleaning agar komputasinya lebih bagus atau mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya kita akan menghapus ruang ekstra dalam ruang deskripsi. Misalkan di dalam deskripsi ada spasi atau banyak yang kosong-kosong, maka akan kita hilangkan. Kemudian selanjutnya kita dapat menghapus baris tanpa nomor faktur atau invoice number-nya. Kemudian selanjutnya kita menghapus transaksi yang dilakukan secara kredit. Jika di dalam stock code-nya ada kode C, maka akan kita hapus atau kita hilangkan. Kemudian selanjutnya untuk langkah yang keempat, kita memisahkan data sesuai dengan wilayah transaksi. Tadi kan ada banyak sekali wilayah transaksinya, ada di beberapa negara. Jadi kita ambil beberapa sampel dari negara yang terbesar. Kita hanya ambil 4 sampel data saja, yaitu ada data Prancis,
ada United Kingdom, ada Portugal, dan ada Sweden. Jadi kita pisahkan berdasarkan negaranya, kemudian kita print contohnya untuk Sweden ya, atau Swedia. Nah, ini contoh dari Swedia. Nah, di sini ada nilai 768, ini menerangkan bahwa pada invoice number 546530 terjadi pembelian terhadap item pensil small tube retro spot, kemudian pembelian terhadap pensil small tube school, nah, kemudian pembelian terhadap doilies to legal. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan ya, pada pensil small tube retro spot dilakukan pembelian sebanyak 768 kali. Nah, kemudian selanjutnya, dalam aturan asosiasi kita tidak perlu jumlahnya berapa kali yang dibeli, karena akan kita hitung nilainya tetap 0 dan 1, karena kita akan menggunakan nilai boolean, yaitu yang jika muncul atau dibeli itu akan kita beri nilai 1, kemudian yang tidak dibeli itu akan kita beri nilai 0. Oleh karena itu, kita akan melakukan encode jika kita menemukan X kurang dari sama dengan 0, maka kita akan beri nilai 0. Kemudian jika kita menemukan X lebih besar sama dengan 1, maka kita akan memberikan nilai 1. Kemudian kita encode-kan tiap-tiap wilayah. Kemudian kita print contohnya untuk Sweden ya, agar dapat kita bandingkan bahwa tadi pada invoice number 54630 ini sudah, ini untuk hasil encode-nya ya. Ini untuk pensil small tube red-nya, pensil small tube school-nya, ini sudah bernilai 1. Tadi yang belum kita encode-kan, nah ini tadi kan 5466530 untuk item, nah ini kan masih seperti ini ya. Terus kemudian kita encode-kan, nah maka akan bernilai 1. Karena tadi kan kita sudah set di sininya ya, jika kita menemukan kurang dari sama dengan 0, maka kita akan beri nilai 0. Kemudian jika kita menemukan X lebih besar sama dengan 1, maka kita akan beri nilai 1. Nah, kemudian selanjutnya, langkah yang keenam, kita akan membangun model dan menganalisis hasilnya. Contohnya, kita akan membangun model pada France atau Prancis. Jadi kita akan memanggil fungsi a priorinya, di mana kita buat min supportnya sebesar 0,05, kemudian kita buat, nah ini kita akan buat lift rasionya untuk pengujian modelnya, kemudian min threshold-nya kita tentukan 1, kemudian kita sorting ya, ini berdasarkan confidence dan lift rasionya yang paling tinggi, dan sehingga nanti akan kita urutkan dari atas adalah rule yang paling kuat. Nah, kemudian kita jika ingin melihat detailnya adalah kita dengan menggunakan perintah rules.head. Nah, ini maka akan muncul 5 rule yang paling kuat seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita membangun model dan menganalisis hasilnya. Contohnya kita akan membangun model untuk Prancis atau France. Kita akan memanggil fungsi a priori. Kita buat min supportnya sebesar 0,05, kemudian kita buat lift rasionya, menggunakan lift rasionya untuk pengujian modelnya, kemudian min thresholdnya kita tentukan sebesar 1. Kemudian kita sorting berdasarkan nilai confidence dan lift ratio yang paling tinggi, sehingga nanti kita urutkan ya dari atas
ke bawah dari yang paling kuat ke yang paling lemah. Nah, kemudian jika kita ingin melihat detailnya, kita dapat menggunakan perintah dari rules.head. Nah, di sini ada detailnya ya, di mana ini adalah antecedents-nya, itu adalah jumbo back woodland animals, ada plasters in tin circus parade. Nah, kemudian untuk konsekuennya adalah postage. Jadi, yang antecedent-nya itu misalkan jika membeli jumbo back woodland animals, maka akan membeli postage. Jadi seperti itu. If antecedents, then consequence. Nah, kemudian ini adalah nilai support A-nya, kemudian ini adalah nilai support B-nya. Langkah yang keenam, kita akan membangun model dan menganalisis hasilnya. Nah, kita akan membangun model pada Perancis terlebih dahulu. Nah, kita akan memanggil fungsi a priori, kemudian kita tentukan min supportnya sebesar 0,05, kemudian kita akan menggunakan leaf ratio sebagai pengujian modelnya, kemudian min threshold-nya kita tentukan sebesar 1. Kemudian akan kita lakukan sorting terhadap nilai confidence dan nilai leaf ratio-nya yang paling besar, di sorting dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Kemudian kita dapat melihat detailnya dapat menggunakan perintah rules.head. Dan nanti akan menghasilkan seperti ini, di mana ada antecedents berupa jumbo back woodland animals, ada plasters in tin circus parade, seperti itu ya. Kemudian ini adalah A, kemudian konsekuensi itu adalah B. Nah, konsekuensinya itu seperti postage, nah seperti itu. Jadi if jumbo bag, jika membeli jumbo bag woodland animals, maka akan membeli postage. Nah, ini adalah nilai support A-nya. Ini adalah nilai support A-nya, kemudian ini adalah nilai support B-nya. Nah, kemudian ini untuk nilai support A dan B, kemudian selanjutnya ini adalah nilai confidence-nya, dan ini adalah nilai leaf ratio-nya. Nah, itu untuk yang Prancis ya. Kemudian kita untuk semua masing-masing wilayahnya, kita lakukan perhitungan a priori-nya. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini untuk United Kingdom-nya, kemudian untuk Portugalnya, kemudian untuk Sweden-nya. Nah, seperti ini. Ini masih loading. Ini akan memakan waktu yang lama karena ini jumlah datanya sebanyak 500.000 data ya, jadi akan memakan waktu yang cukup banyak. Nah, jadi kesimpulannya, kita sudah berhasil membuat pola asosiasi rule dan mendapatkan nilai support, ya, mendapatkan nilai support, confidence, dan nilai leaf ratio yang sudah bagus. Ya, ini adalah contoh dari penggunaan algoritma a priori terhadap contoh kasusnya adalah online retail.xlsx. Nah, ini merupakan sesi terakhir dalam sesi praktikum kita, maka praktikum ini akan saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.